kebaikan itu ke bawah tapi bukan ke atas. Ya, dulu besar, kemudian turun, mengecil sampai akhir zaman. Inilah menunjukkan kebaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti pemahamannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memahami kitabullah maupun memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengutus Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kepada orang-orang Khawarij liyuhawirahum, untuk berdialog dengan mereka. Sebab kelompok yang pertama kali keluar dari Islam ini adalah Khawarij. Itu pun mereka pakai dalil Quran, tetapi karena apa? Karena ta'wil. Karena apa? Penafsiran yang salah, tidak mengikuti penafsirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun tidak mengikuti penafsirannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardhah, begitu awal pembukaan dialognya beliau mengatakan, "Ataitukum min 'indi sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar." Saya datang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan muhajirin dan ansar. Min 'indi ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihrih, dari anak paman Nabi Ali bin Abi Thalib, wa sihrih, dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim nazalal Qur'an, kepada mereka Quran ini turun. Tentu siapa yang pertama kali menerima Quran setelah Rasulullah? Para sahabat. Kepada mereka turunnya Quran. Fahum a'lamu bi ta'wilihi minkum, mereka para sahabat itu lebih tahu tafsirannya daripada kalian. Mereka lebih tahu tafsirnya daripada kalian. Walaysa fiikum minhum ahad, dan tidak ada satupun di antara kalian ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan suatu hujjah menunjukkan bahwa tafsir sahabat terhadap Quran itu merupakan dalil, sandaran bagi orang belakangan untuk memahami Quran dengan benar, atau memahami hadis-hadis maupun cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Jadi ini Ali Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan hujjah pertama kali kepada mereka. Saya datang dari sahabat, tidak ada sahabat di antara kalian. Saya datang dari anak pamannya Rasul, menantunya Rasul. Kepada mereka Quran turun, mereka lebih tahu tafsirnya daripada kalian. Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi mengatakan, jadi masalah tafsir ini berat para ikhwan, masalah yang sangat menentukan untuk kelurusan pemahaman orang. Sebab salah penafsiran orang akan melenceng. Maka Nabi SAW mengatakan, pernah Nabi berjalan pada suatu ketika, tiba-tiba sandal Nabi putus. Ya, yang mana Nabi SAW kalau putus satu sandalnya, beliau memberikan petunjuk tidak boleh dipakai kedua-duanya. Entah dilepas dua-duanya atau diperbaiki dulu baru dipakai kedua-duanya. Tidak boleh berjalan dengan satu sandal. Ini zalim kita. Kemudian apa? Mengikuti syaitan. Syaitan itu jalannya pakai satu sandal. Maka apa? Ali yang membawa sandal Nabi SAW. Lantas Nabi SAW, Ali ketinggalan. Nabi mengatakan, "Inna fikum man yuqatil ala ta'wilihi kama qataltu ala tanzilihi." Akan ada di antara kalian yang berperang membela tafsir Quran sebagaimana aku berperang membela turunnya Quran. Kan Nabi berperang membela turunnya Quran. Kenapa? Orang-orang kafir tidak menerima Quran tersebut. Bahkan Nabi dikatakan apa? Syair, tukang penyair, ya, dikatakan sahir, tukang sihir. Bahkan di Quran dikatakan apa? Asatirul awwalin, berita dongeng-dongeng orang dahulu. Maka Nabi katakan, inna fikum, akan ada di antara kalian ini, atau ada di antara kalian ini yang berperang membela tafsirul Quran sebagaimana aku berperang membela turunnya Quran ini.
Athar ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Kita ambil contoh lain yang menunjukkan bagaimana pentingnya tafsir sahabat Rasulullah, tafsir salaf dalam menafsirkan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak perlu bingung, terlalu banyak kitab-kitab yang al-ihtimam, memberikan perhatian bagaimana menafsirkan Quran bil ma'thur. Contoh tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Dan banyak tafsir-tafsir yang mana bersandar kepada Quran ditafsirkan dengan Quran, kemudian Quran ditafsirkan dengan hadis. Dan juga Nabi SAW mengatakan, ala wa inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah Allah telah berikan aku Quran dan yang semisal dengan Quran itu hadis. Oleh karena itu diantara usulus sunnah, pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah, was sunnatu tufassirul Quran. Hadis itu menafsirkan Quran. Bahkan al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan, ya, wal Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal Quran. Quran lebih membutuhkan hadis daripada hadis membutuhkan Al-Quran. Taib, disebutkan waja'a rajulun asy-Sya'biyya. Ada seorang datang kepada Imam Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, ini adalah salah seorang tabi'in. Orang ini bertanya kepada beliau, faqal kana Ibnu Mas'ud yaqulu fihi kadza wa kadza. Orang ini mengatakan Ibnu Mas'ud menafsirkan begini-begini. Qala akhbirni anta bi ra'yi. Wahai Imam Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi, wahai Imam Sya'bi, coba bagaimana pendapatmu terhadap tafsir ini? Kau sendiri bagaimana penafsiranmu? Faqala ala ta'jabuna min hadza? Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan, kaum muslimin, apa kalian tidak heran melihat orang ini, katanya? Akhbartuhu an Ibnu Mas'ud wa yas'aluni an ra'yi. Saya kasih tahu, saya beritakan dia begini penafsiran sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia bertanya kepadaku, apa tafsirmu wahai Sya'bi? Apa kalian tidak heran nih? Sudah saya bawakan qaulus sahabah, sudah saya bawakan tafsirus sahabah, lantas kok minta penafsiran dari saya? Wadini indi atharun min dzalik. Agamaku apa yang datang dari Nabi dan para sahabatnya. Wallahi la an ataghanna ughniyah ahabbu ilayya min an ukhbiraka bi ra'yi. Saya bernyanyi lebih baik ketimbang saya memakai pendapat saya dalam masalah ini, katanya. Bernyanyi kan haram, dosa besar. Tapi mau memakai pendapat sendiri dalam Quran ini sesat. Ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, saya nyanyi lebih baik, katanya, ketimbang saya memakai pendapat saya dalam menafsirkan, katanya. Ini menunjukkan beratnya menafsirkan dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan penafsirannya para sahabat maupun para tabi'in. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara khusus mengingatkan kita untuk ta'assi dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau beragama, kalau kembali ke zaman dahulu murni kita dapatkan. Istimewa kita dapatkan. Tapi kalau urusan dunia, kalau kita melihat yang sekarang sungguh modern di zaman sekarang. Kalau menoleh ke belakang, keterbelakangan. Tapi kalau agama, kalau kita kembali ke belakang, maka itu yang asli kita dapatkan. Tapi kalau melihat yang modern, sungguh rupanya agama, tapi hakikatnya bukan agama sudah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan," siapa yang ingin mengikuti suatu jejaan maupun jalan, falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ikuti sahabat. Ikuti sahabat Rasul. Nah, kitab kita masalah ini sangat banyak. Bagaimana atharus sahabah, penjelasan-penjelasan para sahabat terhadap sunnah itu. Kita lihat Syarhus Sunnah lil Imam Al-Baghawi. Kita lihat Musannaf Abdur Razzaq. Kita lihat Sahih Ibnu Hibban. Kita lihat Sunan Ad-Darimi. Kita lihat Sunan Sa'id bin Mansur. Semuanya ini banyak memberikan perhatian terhadap atharus sahabah.
ucapan-ucapan sahabat, perbuatan-perbuatan sahabat, bagaimana mereka mengikuti atau mereka menafsirkan ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengherankan, sahabat orang paling tahu tentang Quran, sahabat paling tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hidup bersama Nabi. Masalah tafsir Quran sahabat paling tahu. Kenapa? Contoh dikatakan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan dari Abdurrahman As-Sulami dan yang lainnya, mereka mengatakan apa? Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, idza ta'allamu 10 ayatin, mereka kalau belajar 10 ayat Al-Qur'an, la yatajawazahunna, tidak lompat, tidak pindah ke ayat berikutnya, hatta yata'allama ma fiha, sampai dia pelajari kandungannya, wa ya'mal bima fiha, dan diamalkan dulu. Bagaimana enggak alim mereka? Sahabat belajar di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. 10 ayat dipelajari dengan teliti, dengan telaten. Setelah paham, mereka amalkan. Setelah habis, pindah 10 ayat sampai mereka tamat Quran. Apakah akan sunyi? Apakah akan ada yang ketinggalan tafsir itu? Tidak pernah akan ada ketinggalan. Kenapa? Begitu Nabi meninggal, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hadha huwa. Jadi sahabat kanu abarra hadhil ummati quluban. Sahabat orang yang paling baik hatinya. Wa amaqahum ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqallahum takallufan, paling sedikit berlebih-lebihannya. Wa aqwamaha hadiyan, orang yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanaha halan, orang yang paling baik keadaannya. Qaumun, mereka orang-orang ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi, dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi. Wa iqamati dinihi, menegakkan agama Nabi. Fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, ikuti langkah mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan apa? Masalah penafsiran Quran. Lau a'lamu ahadan a'lamu bi kitabillahi minni. Sekiranya saya tahu ada yang lebih alim tentang Quran daripada aku, tablughuhul matiyah, kendaraan bisa sampai ke tempatnya, la ataitu, saya akan datangi dia. Kalau ada orang yang lebih tahu dari diriku tentang Quran, yang mana kendaraan bisa nyampe ke tempatnya, saya akan datangi dia. Kemudian kita lihat para ikhwan, apa hikmah di balik banyaknya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, urusan dakwah lancar. Setiap kabilah kadang-kadang ada beberapa kabilah Nabi nikahi. Ya. Urusan dakwah lancar. Kenapa? Mau diserang Nabi, anak mereka bersama Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari satu sisi dijelaskan oleh para ulama kita, di antara hikmah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, agar ada yang menyampaikan kepada kita cara Nabi itu. Karena mungkin satu istri saja tidak semuanya bisa diketahui. Maka apa? Nabi punya banyak istri, sampai 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara hikmahnya, sehingga sunnah itu, cara Nabi itu semuanya bisa disampaikan, dilihat. Yang mana namanya urusan rumah tangga dalam rumah ini, orang biasa tidak bisa melihatnya, yang bisa melihatnya orang khusus, itulah istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara hikmah.